Gue pernah pakai hijab karena pacar gue. Hai, Assalamualaikum sahabat Soleha semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Bersama aku Adelina yang akan menjadi host dalam acara Soleha Story Festival. Soleha Story Festival adalah akun Soleha Story yang mengadakan acara ini. Selamat datang di studio Soleha Story. Soleha Story mempersembahkan acara yang spektakuler khusus untuk kamu, para perempuan di luar sana yang masih merasa insecure. Nah, berangkat dari fakta menarik, ternyata 84% perempuan Indonesia masih merasa dirinya tidak cantik. Dan 80% perempuan Indonesia yakin bahwa sukses harus mencapai standar kecantikan tertentu. Luar biasa banget ya, jadi alhamdulillah kita bisa ketemu langsung secara virtual bersama dengan sahabat Soleha semua meskipun berada di rumah. Luar biasa sekali. Jadi acara ini didukung oleh Wardah Inspiring Beauty, Buana Capital, dan acara ini tentunya juga sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, sahabat Soleha semua, aku mau mengajak sahabat Soleha semua untuk belajar sama-sama, kita ngobrol santai seputar Soleha Beauty. Hari ini asik banget karena topiknya menarik banget. Kita akan kedatangan influencer menarik ya seputar kecantikan. Kita akan kedatangan sosok inspiratif Ayana Moon, luar biasa banget. Sebelumnya kita sudah ketemu langsung nih ya di Soleha Story Festival sesi 1 dan 2. Luar biasa banget. Sebelumnya kita ketemu di sesi Soleha Soleha Empowerment bersama dengan Wirda Mansur serta Soleha where's that? Ada yang ingat coba sahabat Soleha semua? Oke, Soleha Personality bersama dengan Uni Ilin, luar biasa, bener banget. Wah, Masya Allah ada yang jawab di kolom chat. Nah, sahabat Soleha kita bisa interaksi langsung ya di kolom chat aja. Jadi supaya acara ini berjalan dengan baik gitu ya, aku mau menyampaikan sistematis atau tata cara sahabat Soleha semua untuk mengikuti acara ini, oke? Yang pertama, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon. Yang kedua, peserta hanya boleh menghidupkan mikrofon ketika diizinkan oleh host. Yang ketiga, peserta boleh menggunakan chat box selama acara berlangsung. Yang keempat, peserta diperbolehkan mengaktifkan mode kamera. Yang kelima, webinar ini direkam oleh panitia. Masya Allah. Jadi kita di sini bisa langsung aja chat di kolom chat box ya. Karena acara ini menarik supaya kita lebih interaktif lagi, sahabat Soleha bisa langsung aja mempersiapkan nih pertanyaan gitu yang akan disampaikan nanti ke influencer yaitu Ayana Moon yang akan menjawab kekhawatiran sahabat Soleha semua di sana. Acara ini dibuat khusus nih spesial buat kalian semua yang masih merasa insecure. Jadi stay tune aja di sini sampai akhir karena banyak banget hadiah menarik ya, giveaway yang bisa sahabat Soleha dapatkan dari Wardah Inspiring Beauty. Nah, untuk itu aku mau menghimbau protokol kesehatan tentunya meskipun masih dalam situasi pandemi kita ketemunya virtual ya. Aku mau menghimbau sahabat Soleha semua yang ada di rumah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua menggunakan masker, ketiga menjaga jarak, keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Tentunya aku dan staf kru Soleha Story di studio ini sudah menerapkan protokol kesehatan dan tentunya sudah divaksin juga. Apakah kamu sudah divaksin? Masya Allah. Nah, untuk itu sahabat Soleha, aku mau mengajak lagi nih, sekali lagi masih ada kesempatan. Karena bagi sahabat Soleha yang tidak berkesempatan menonton acara ini langsung di Zoom, kalian bisa langsung aja download aplikasi UMA karena acara ini ditayangkan live langsung ya di aplikasi UMA. Kalian bisa download di App Store atau Play Store. Kalian bisa langsung aja
cus pergi ke akun Soleha Story. Wah, di sana kalian bisa langsung nonton acara ini langsung. Nah, untuk itu aku pengen kenalan nih sama sahabat Solehah ya. Setelah kita sudah pembukaan gitu ya, aku mau mention bahwa acara ini disampaikan juga di aplikasi Ummah gitu. Aku mau kenalan nih karena banyak banget sahabat Solehah yang sudah bergabung. Di Zoom saya sudah terpantau 351 peserta yang ikut. Luar biasa kan? Nah, ada lagi nih sahabat Solehah yang nggak berkesempatan bisa langsung ke Uma aja download aplikasinya. Cus, aku mau main Slido ya. Kita mau main Slido bareng-bareng karena aku mau kenalan lebih dekat nih sama sahabat Solehah. Caranya gampang banget, sahabat Solehah bisa langsung aja scan QR code yang ada di samping aku ini supaya bisa mengakses Slido. Nah, nanti akan ada pertanyaan yang dapat sahabat Solehah jawab. Kalau sahabat Solehah kesulitan untuk mengakses link yang ada di samping aku, kalian bisa langsung aja ke kolom chat karena admin sudah mengirimkan link yang bisa membantu sahabat Solehah untuk mengakses lebih mudah. Oke, aku kasih waktu 1 menit untuk sahabat Solehah semua mengakses link Slido ini, oke? Kalau sudah siap, coba mention di kolom chat ya. Sudah siap begitu, oke? Ada yang sudah siap, sudah masuk, coba mention di kolom chat biar aku bisa tahu gitu ya. Oke, sudah siap, Masya Allah banyak banget yang sudah siap. Kita mulai ya, sudah siap ya panitia? Kita mulai 1, 2, 3 ke pertanyaan pertama. Sahabat Solehah berasal dari kota mana? Silahkan yuk dijawab. Aku pengen tahu nih sahabat Solehah dari mana saja yang mengikuti acara ini. Wah, dari Bandung, Medan, Malang, Depok, Makassar, Jakarta, Malang. Oke, banyak banget nih. Adakah yang dari luar Indonesia? Karena dari grup dan laporan panitia, tidak hanya sahabat Solehah dari Indonesia saja yang mengikuti acara ini, bahkan ada yang dari Jerman, Malaysia, Singapura, ya. Karena sahabat Solehah pun sudah memiliki komunitas. Dan komunitas kami sudah terjaring dengan berbagai sahabat Solehah di beberapa negara. Oke, berarti masih ditunggu ya sahabat Solehah semua ya, ajak sahabat Solehah semua untuk mengikuti acara ini karena acara ini luar biasa banget. Semoga bermanfaat ya. Kita akan mengulik ngobrol santai bagaimana mengurangi insecure. Banyak banget nih ya. Ada yang dari Ciamis, Padang, Sumatera Barat, Balikpapan, Cirebon, luar biasa banget ya. Oke, kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, sahabat Solehah usianya berapa nih? Aku mau tahu dong, kira-kira sahabat Solehah usianya berapa ya? Yang paling muda kira-kira, wah ada yang 14 tahun, Masya Allah. Masih SMP ya, sudah mengikuti acara webinar seperti ini. Luar biasa banget, artinya semangat belajarnya tuh tinggi. Dan Masya Allah, ada yang 21 tahun, 22 tahun, 24 tahun, Masya Allah. 43 tahun, 44 tahun, are you sure? Masya Allah, aku happy banget ketemu sama sahabat Solehah semua. Mulai dari yang rentan usianya masih muda banget, millennials gitu ya, sampai generasi yang sandwich juga ada. Luar biasa banget nih, kita bisa ngobrol santai di sini. Sahabat Solehah semua, aku mau ingetin lagi, karena kita mau ngobrol santai, ngobrol asik, ya. Disiapkan juga catatannya supaya kita bisa mencatat ilmu-ilmu yang bermanfaat di obrolan santai hari ini bersama dengan Ayana Moon. Nah, karena ilmu itu ibarat kuda liar. Cara mengikatnya gimana? Dengan cara ditulis supaya kita bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dan bisa diingat terus-terusan. Kita juga menulis itu. Gitu. Oke, cukup ya. Kita mau ke pertanyaan selanjutnya aja. Thank you. Pertanyaan selanjutnya, sahabat Solehah, apakah kamu merasa diri kamu cantik? Wah, Masya Allah. Kira-kira sahabat Solehah merasa gimana nih? Ya, bisa jadi aku merasa cantik atau tidak, Kak, gitu. Oke, silahkan dijawab. Yang merasa bisa jadi 77, apakah masih naik turun? Masih naik turun. Oke, kita lihat di yang jawab tidak, Kak. 22. Artinya masih ya ada beberapa sahabat Solehah yang merasa dirinya tidak cantik. Seperti yang disampaikan tadi di awal ya. Event ini berangkat dari sebuah fakta menarik bahwa terdapat 84% perempuan di Indonesia merasa dirinya tidak cantik dan 74% perempuan di Indonesia itu merasa dirinya itu harus mencapai standar kecantikan tertentu untuk dibilang sukses. Nah, apakah seperti itu? Dan bagaimana sih sebenarnya standar kecantikan itu?
Apakah ada? Apakah itu mitos atau fakta sebetulnya? Mari kita cari tahu, kita ngobrol santai. Sama influencer yang memang fokus banget nih merawat kecantikan tubuh dari dalam dan dari luar. Luar biasa banget dong. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Menurut kamu, cantik itu hanya sekedar dari penampilan atau enggak sih? Coba ya dijawab sahabat soleha, menurut kalian itu iya atau enggak? Yang jawab enggak 99%, 98% masih up and down, dan kita lihat aja di jawaban yang jawab iya. 3%, oke. Ada ya yang menjawab iya. Mungkin ini lebih ke first impression. Itu juga berpengaruh ya sahabat soleha. Setiap orang tuh pasti yang kelihatan luarnya dulu. Nah, tapi tentu saja cantik itu bukan cuma dari luarnya aja. Kita bahas nih kupas tuntas bagaimana cara kita mengetahui cantik dari dalam juga supaya lebih seimbang. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, definisi cantik bagi kamu apa sih, sahabat soleha? Coba dong kasih tahu aku. Kalau aku sendiri mendefinisikan cantik itu ketika aku mengenakan jilbab. Karena ketika aku mengenakan jilbab, aku lebih percaya diri. Sehingga ya aku bisa lebih lebih bold aja ngerasanya gitu. Oke. Sahabat soleha menjawab akhlaknya yang baik ketika aku percaya diri, ketika aku good attitude, good, ketika aku taat, ketika aku berjilbab syar'i, oke, good. Ketika taat sama Allah, wanita yang saleh, ketika mencintai dirinya sendiri, good. Artinya banyak banget hal-hal positif ya. Nah, ada juga nih fakta menarik. Ternyata perempuan itu bisa menyatakan dirinya cantik ketika dia bahagia. Artinya ketika dia melakukan hal-hal yang positif. So, kalian cocok banget nih. Mengikuti webinar ini adalah salah satu kegiatan positif ya. Daripada kita leyeh-leyeh gitu di rumah ya. Nggak ada kegiatan yang bermanfaat gitu. Mendingan kita ikut aktivitas seperti belajar, kajian, ngobrol santai yang bermanfaat. Wah. Sahabat soleha, luar biasa banget nih, banyak banget yang mendefinisikan cantik. Kalau gitu aku mau next ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira bagaimanakah seseorang bisa menjadi cantik dari dalam dan dari luar? Oke, ini pertanyaan terakhir ya, sahabat soleha. Oke, aku mau tahu dong pendapat sahabat solihah. Kalau cantik dari dalam dan dari luar tuh bagaimana ya gitu kira-kira? Percaya diri, harus menerima diri apa adanya dengan iman dan akhlak. Oh, harus menjadi islami begitu ya. Bersyukur, oh that's good. That's the point. Karena untuk mengubah insecure, kalian harus mulai bersyukur. Nah, bagaimana caranya kita belajar di sini sama-sama? Karena ya you know, there's nobody perfect, isn't it? Ya kan? Jadi kita di sini sama-sama belajar memperbaiki diri supaya lebih go ahead gitu, one step ahead atau beberapa langkah lebih jauh gitu supaya kita nggak di sini-sini aja gitu, karena kita juga harus berkembang. Insecure sebenarnya nggak terlalu negatif banget gitu. There's some perspektif positive point lah ya, yang mana sebenarnya kita tergantung perspektif aja nggak sih gitu. Nah, kita mau ngobrol langsung nih, menurut Ayah Namun seperti apa, dan kita mau kulik tips and triknya. Oke, thank you untuk permainan Seledu hari ini. Aku udah tahu nih sahabat solehah, pingin belajar apa dan kekhawatirannya seperti apa tentang kecantikan. Karena ya you know, kecantikan itu selalu didefinisikan sebagai sesuatu yang tampil begitu ya. Oleh karena itu kita mau cari tahu nih bagaimana menyeimbanginya antara body, mind, and soul. Nah, alhamdulillah, oke, kita kedatangan tamu spesial, sosok beauty influencer, brand ambassador dari Wardah Inspiring Beauty yang konsisten merawat kesehatan dan kecantikan diri. Untuk itu, aku dan sahabat solihah tentunya akan belajar tips merawat kecantikan diri sebagai muslim dari dalam dan dari luar diri kita bersama dengan Ayah Namun. Oke, Ayah Namun sudah siap ya? Silahkan Kak Ayana, dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Ayana. It's really nice to meet you all today. Ya. Boleh dengar ya? Ya, sudah dengar Kak. Silakan. Oke, siap. Tunggu. Oke.
Jadi terus gimana? Ya, jadi Kak Ayana, kita mau ngobrol santai nih. Hari ini kita akan ngebahas tentang Solehah Beauty. Bagaimana menjadi cantik dari dalam dan dari luar diri. Nah, aku mau bertanya kepada Kak Ayana nih. Menurut Kak Ayana, definisi cantik itu seperti apa sih? Ah, itu memang susah ya. Cantik itu apa ya? Susah kalau didefinisikan. Karena cantik itu juga ada cantik dari dalam inner beauty dan juga yang melihat dari uh, appearance, looknya, kan? Yes. Kalau ditanya tentang definisi cantik atau standar cantik, itu juga susah. Seperti yang saya bilang, standar kecantikan itu beda-beda. Oke. Misalnya di Korea, nanti mungkin kita berbicara tentang ini lagi, tapi kalau di Korea kita juga punya standar kita kan, dan Indonesia juga standar Indonesia juga, dan juga saya punya standar saya. Oh gitu. Jadi Oke. itu memang susah. Tapi sekarang saya lagi belajar di universitas karena saya mau belajar tentang Islam. Jadi kepada saya kecantikan itu tidak malas mencari ilmu dan jaga akhlak yang baik. Masya Allah. Jadi kita harus terus belajar ya, karena curiosity itu penting banget ya untuk membantu kita mendapat input. Jadi cantik itu ketika kita punya knowledge dan kita jadi pede gitu ya. Luar biasa banget dari Kak Ayana. Luar biasa. Jadi kalau cantik itu sendiri menurut Ayana adalah memiliki pandangan ya. Kita belajar begitu terus ya. Oke, sahabat soleha semua, kita udah kenal nih sama Kak Ayana. Menurut Kak Ayana cantiknya seperti apa? Nah, untuk Kak Ayana sendiri, standar kecantikan bagi Kak Ayana itu seperti apa? Oh itu yang saya mention tadi kepada saya itu tidak malas mencari ilmu sekarang. Oke, oke. Jadi kita nggak malas ya untuk mencari ilmu. Kalau untuk appearance, ada nggak karakteristik atau yang menurut Ayana itu cantik tuh seperti ini gitu? Itu beda banget karena kepada saya tidak terlalu pikir tentang itu cantik, I mean kecantikan. Jadi itu susah kepada saya. Karena Oke. menurut saya kita semua cantik karena we are already created by Allah Subhanahu wa taala dan juga kita tidak bisa bilang kamu tidak cantik kan? Uh, Oke. tuh. Oke, I agree. Oke, jadi menurut Ayana itu cantik itu relatif. There's no standard of beauty because the standard of beauty is you. Jadi ciptakanlah ya standar kecantikan kamu sendiri. Biasa banget nih. Oke, Kak Ayana aku mau nanya pertanyaan selanjutnya. Mitos atau fakta ya, bahwa kebanyakan perempuan itu mendefinisikan cantiknya dengan menggunakan make up, filter-filter, kemudian harus putih, harus langsing. Nah, bagaimana Kak Ayana memandang dan mematahkan stigma ini atau apakah betul? Saya juga sering dengar banyak yang bilang cantik itu kalau putih wajahnya atau langsing. Sebenarnya itu mitos atau fakta ya. Banyak juga yang pikir pakai makeup itu buruk, filter itu buruk. Ada masalah kalau mau menjadi putih. Itu juga menurut saya tidak boleh. Karena memang benar jika kita menghabiskan terlalu banyak waktu hanya untuk pikir makeup, itu masalah. Tapi menurut saya merawat penampilan kita juga bagian dari cara kita merawat diri kita kan. Ya. Jika kita bisa lebih percaya diri dengan pakai makeup, kenapa tidak? Itu tidak salah dan tidak merugikan orang lain kan. Itu juga bisa menjadi cara yang bagus untuk merawat diri, juga baik untuk mental kita. Selama Oke, tidak luar biasa. selama tidak mengganggu orang lain, menurut saya kita boleh kok pakai filter di Instagram juga tidak salah, for fun saja. Oke. Oke, jadi it's okay ya.
Sebenarnya untuk memandang cantik itu ya relatif, kembali lagi kepada kita, niatnya. Dan kalau misalnya kita menggunakan filter atau make up gitu, kemudian kita lebih pede dan tidak bertabaruj atau berlebihan gitu, ya itu diperbolehkan begitu ya Kak ya? Dan juga saya kadang-kadang bingung karena orang-orang mencoba mengkritik cara wanita lain melawat dirinya. Kalau ada yang suka seperti itu, menurut saya hal itulah menurut saya jelek. Kalau pakai makeup bikin kita senang dan mood kita bagus, kenapa nggak bisa? Oke, justru itu yang dibilang bad attitude gitu. Jadi intinya kita harus menghargai ya, Kak, gitu. Luar biasa. Kalau boleh tahu nih, Kak Ayana pakai make up apa nih? Kayaknya cantik banget nih hari ini. Karena saya pakai Wardah. Wah, Masya Allah. Sekarang pun saya punya ini Wardah. Oh, boleh lihat nggak? Kelihatan, Masya Tadi Allah. saya Itu apa, touch Kak? up. Oh, touch up dulu ya sebelum live ya. Ya. Luar biasa, cantik banget Kak Ayana. Oke. Jadi sahabat solehah, kita akan ada pertanyaan setelah sesi ini ya, Q&A ini. Sahabat solehah bisa mempersiapkan pertanyaan, langsung aja mention di kolom chat karena akan dipilih ya beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Kak Ayana begitu. Oke, lanjut ya Kak Ayana. Ada pertanyaan ini. Apakah penting ya untuk perempuan menjaga kulit dan melakukan skincare rutin? Gitu. Apa? Maaf. Apakah penting bagi perempuan untuk menjaga kulit dan melakukan skincare rutin? Menurut Kak Ayana gimana? Menjaga kulit itu tergantung orang kan. Karena kepada saya model, jadi saya harus I have to take care of my skin as well. Tapi kalau orang yang tidak suka peduli kulitnya, itu juga oke kepada saya. Tapi menurut saya actually pakai skincare yang bagus itu lebih bagus daripada pakai kosmetik yang bagus karena wudhu. Walaupun saya pakai Wardah itu yang halal, tapi we also can say that kalau kita tidak pakai makeup itu lebih bagus kan? Yeah. Jadi menurut saya skincare itu penting karena kalau kita punya skin yang bagus, kulit yang bagus, kita tidak usah pakai makeup yang tebal kan? Jadi kalau wudhu itu gampang. Oke. Jadi menjaga kecantikan kulit itu penting banget ya sahabat soleha. Bukan hanya seputar make up aja. Jadi kecantikan itu bagaimana merawat diri kita dari dalam dan dari luar. Jadi make up itu it's okay, tapi tentu kita harus menjaga diri kita, menyeimbangi dengan cara mungkin makan makanan yang sehat gitu ya, olahraga. Gitu ya. Oke. Kak Ayana sendiri olahraga? Alhamdulillah sekarang saya berolahraga, tapi sebelumnya saya tidak. Olahraga apa yang saat ini digeluti? Stretching dan juga pakai dumbbell gitu. Tapi saya tidak suka lari gitu. Stretching ya, luar biasa banget. Kak Ayana sendiri ini posisinya di Malaysia ya? Atau suaranya yang lain tadi? Halo? Iya. Jelas ya. Kak Ayana posisinya ini di Malaysia ya? Sekarang lagi di Malaysia. Jadi di Malaysia sendiri bagaimana Kak situasi protokol kesehatannya dan bagaimana Kakak merawat kecantikan kulit di sana gitu? Gimana Kak? Sebenarnya itu sama protokolnya sama Jakarta. Tapi di sini juga saya selalu pakai Wardah dan juga jaga wudhu. Itu yang penting. Actually my skincare routine and then daily routine are the same. Tapi I always take care of myself in the right way.
Oke, oke. Jadi intinya sahabat soleha Ayana itu masih rutin nih olahraga meskipun ada di negeri orang gitu ya. Jadi kita harus tetap menerapkan prinsip hidup sehat gitu. Oke, so Ayana, have you ever felt insecure? Tidak pernah. Nggak pernah. Ya. Oh, Masya Allah. Ada ya aku Tapi ketemu nih sama sahabat soleha yang nggak pernah insecure. enggak, ada yang tanya juga ke saya, Ayana pernah merasa insecure enggak sebelumnya? Tapi saya tanya lagi, insecure itu tentang apa? Kenapa saya harus insecure? Karena Jadi, kalau uh, jadi insecure menurut Ayana itu gimana? karena kalau saya bekerja sama model-model atau selebriti yang cantik tinggi, saya juga tahu mereka cantik, tapi saya tidak bisa apa sih ganti muka saya kan? Jadi gimana? Jadi gimana diterima saja. Itu itu tidak bisa jadi alasan yang kita insecure. Saya diterima saja itu kayak oh kalau ada yang orang yang cantik, oh cantik saja masya Allah itu. Luar biasa sekali ya. Jadi prinsip Kak Ayana adalah bersyukur. Oke, Allah sudah menciptakan kami dengan the best creature gitu ya. Jadi Uh, kita sudah diciptakan sebaik-baiknya. Kita nggak mm, bisa ganti juga dengan muka orang lain gitu ya. Jadi kita ya. harus bersyukur gitu sahabat Mm, Soliha. Wah, Masya Allah. Gemes banget aku dapat info baru nih ya. Jadi kita ya caranya bersyukur ya udah. Kita nikmatin aja apa yang kita punya gitu ya. Luar biasa. Oke, so ada tips nggak dari Kak Ayana ya untuk merawat diri, gitu, baik dari dalam dan dari luar diri kita. um, saya mau share sedikit mungkin tips merawat diri bersih Ayana. Apa yang cocok juga buat teman-teman muslimah yang hadir di sini, insya Allah. Um, Pertama, yang paling penting dan memang benar menurut saya, stay halal. Kita semua harus berpegang teguh. We should stick pada hukum dasar Islam dan kewajiban kita sebagai muslimah kan. Itu stay halal itu penting. Selain penampilan, kita juga harus jaga inner beauty kita. Jangan malas untuk mencari ilmu yang seperti peran penting wanita dalam mendidik anak-anak mereka kan. Kita nanti insya Allah saya juga menjadi ibu. Semuanya menjadi Masya ibu Allah. insya Allah ya. Jadi kalau saya punya anak nanti, saya yang akan ajari mereka, anak-anak saya. Jadi kita sebagai ibu juga harus pintar. Oke. Jika kita cantik punya badan yang bagus, tapi tidak punya cukup ilmu untuk diajarkan ke anak-anak, atau kita tidak bisa menyampaikan perasaan kita dengan benar, wajah yang cantik gak berguna dong. Betul. Oke, jadi kita tentunya harus stay halal begitu ya, bersama dengan Wardah Inspiring Beauty. Ya. Jadi kita memakan makanan halal, menggunakan produk kosmetik halal begitu sahabat Salihah, serta jangan lupa untuk mencari ilmu agar kita juga bisa memberikan makan otak kita gitu supaya kita juga sehat dari dalam dan dari luar tentunya. Luar biasa banget, Masya Allah. Nah, Ayana sendiri itu kan background-nya ini sedang belajar Islam begitu ya di Malaysia tentang Islam begitu ya. Kalau untuk Ayana memandang cantik gitu dari sudut pandang Islam, adakah perbedaan sebelum Ayana menjadi Islam dan sesudah menjadi Islam? Apakah ada perbedaan gitu? Sebelum dan sesudah. Sebelum saya masuk Islam, saya tidak pernah pikir tentang wudhu. Dan juga itu yang beda banget. I mean like konsepnya semuanya beda. Kalau di Korea sebagai
eh, bukan Muslim, orang yang biasa biasa di sana. Dan juga setelah saya masuk Islam itu beda banget. I mean konsepnya. Jadi itu susah banget. Tapi sebelum saya masuk Islam, saya tidak pernah oplas. Tapi kalau teman saya mau oplas, saya pikir ya udah itu ya you oplas saja gitu. Tapi setelah saya masuk Islam, the konsep tentang oplas itu ganti. Karena saya berpikir sekali lagi, kenapa mereka mau oplas? Karena kita udah created by Allah Subhanahu Wa Taala in the best form, dan juga also in my eyes mereka sudah cantik. Karena itu mereka. Jadi semuanya ya konsep tentang beauty, kecantikan itu semuanya beda. Luar biasa sekali, terima kasih Kak Ayana ya. Jadi ada poin di mana sebelum Kak Ayana mengenal Islam, ada beberapa standar kecantikan yang memang tidak sejalan begitu. Setelah menemukan ketenangan di agama Islam gitu, Kak Ayana mendapatkan kunci bahwa beauty itu bisa dimulai dengan wudhu gitu. Menjaga wudhu itu salah satu menjadi beauty, begitu ya Kak ya? Ya, wudhu juga, dan juga tentang oplas juga. Oplas, oke. Jadi kita harus bisa menghargai apa yang kita punya, ciptaan kita begitu ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa tentunya. Astagfirullahalazim. Aku jadi nervous banget nih sama Kak Ayana. Oke. Baik, kalau gitu kita bisa mulai ke Q&A. Oke, dari peserta bisa ya? Oke. Ada beberapa pertanyaan Kak Ayana dari sahabat solehah semua, mohon dijawab. Yang pertama datang dari Ukhti Radiatul Atika. Assalamualaikum Kak, saya ingin bertanya bagaimana cara menanggapi teman yang suka body shaming? Oh, itu Silakan. kenapa Anda harus berteman sama dia? Tuh, kenapa tuh Radiatul? Kenapa Oh, kamu berteman? tidak ketemu, jangan ketemu. Untuk apa? Untuk apa Anda mau ketemu dia terus? Jangan ketemu. Karena ada banyak orang yang baik di dunia, jadi gak usah ketemu orang yang begitu. Oke, jadi Ukhti Radiatul, Kak Ayana menyarankan ya supaya kamu berteman dengan orang-orang yang memiliki positive vibes. Jadi apabila ada teman kamu yang body shaming, udah dihempaskan saja begitu ya. Jangan sampai dia memengaruhi energi positif kamu. Kamu bisa aja lebih menghargai diri kamu, jangan sampai dikatain balik gitu deh ya. Oke, semoga terjawab gitu ya. Bagaimana Kak Ayana, ada yang ingin ditambahkan? Atau Anda bisa ajari temannya, tapi menurut saya itu mungkin susah. Jadi jangan ketemu saja. ketemu teman yang baik saja, karena itu tidak bagus untuk mental kita, mental health. Oke. Saran dari Kak Ayana itu seperti itu ya. Intinya sahabat solihah, jangan lagi diambil negatifnya ya. Jadi sahabat solihah, mendoakan saja. Doakan itu udah paling the best gitu. Misalnya kalian mendapat kritik, body shaming gitu, ya udah jangan dipikirin gitu. Karena sejatinya ya iya, there's nobody perfect gitu. Semua pasti pernah merasa insecure atau merasa kurang gitu. Tapi ya jangan sampai kita membanding-bandingkan. Baik, terima kasih Kak. Semoga terjawab ya tadi ya Kak Ukhti. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ukhti Mirda. Kak Ayana mohon dijawab ya. Assalamualaikum Kak Ayana, izin bertanya, gimana sih meningkatkan kepercayaan diri tentang wajah? Biar nggak mudah tersinggung sama omongan orang yang sering mengkritik wajah. Oh, itu Supaya juga tidak tersinggung. tentang orang. Seperti tadi.
Benar Oke. ya. Oke. I mean like I just want to check whether I understood well or not. Oke. Oke, jadi menurut Ayana, kita ini harus memilih teman yang suportif gitu ya. Jangan sampai kita berteman dengan orang yang justru menjelekkan kita, menjatuhkan seperti itu. Ya, sahabat soleha semua di sini mulai memfilter gitu diri kita supaya kita juga mendapat lingkungan yang positif. Karena seperti yang disampaikan nih di sesi Soleha Story Festival sebelumnya, di Soleha Empowerment dan Soleha Personality, bahwa setiap perempuan itu punya value. Kita semua punya nilai. Dan bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita dengan cara apa? Belajar tadi yang sudah disampaikan ke Ayana. Gitu ya. Jadi kalau kalian punya teman yang sering banget membuli kalian, ya udah, nggak usah ditemenin begitu ya. Luar biasa. Kita bisa memfilter teman kita. Oke, next pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Risa. Ukti Risa bertanya, bagaimana cara mengatasi rasa tidak percaya diri karena berat badan berlebih? Bagaimana Kak Ayana, menurut Kak Ayana? Kalau begitu boleh olahraga mungkin. Karena menurut saya, it's not body shaming, tapi itu menurut saya, kalau Anda punya kompleks, kalau tentang kulit atau tentang badan, itu kita harus coba, I mean try our best, because kompleksnya begitu. Sebelumnya saya juga punya kompleks, tapi itu bukan tentang badan atau kulit, tapi kompleksnya hanya we can overcome ketika kita just overcame. I mean like we just have to change ourselves. Kalau saya tidak suka badan saya harus ganti. Saya harus berolahraga. Atau kalau saya terlalu langsing, saya harus makan banyak dan olahraga. Dan kalau saya tidak suka kulit saya harus take care of my kulit. Okay. That is my way. Ketika I feel like I have complex, I always do like that. Oke, saran dari Kak Yana seperti itu, Okti. Semoga terjawab ya. Jadi intinya, kita kalau punya kekhawatiran dari diri kita insecure terhadap suatu hal, kita ubah. Misalnya tadi tubuh kita, ya, yang tadi kelebihan berat badan gitu, ya dikurangin. Kalau tadi Kak Yana kulitnya bermasalah, ya dirawat begitu. Jadi sahabat soleha jangan nggak peduli sama dirinya. Jadi kita mulai dari sekarang memperbaiki ya, supaya kita juga ada improvement gitu. Ya, jadi dari tubuh kita sendiri tuh butuh perawatan begitu. Jadi sahabat soleha semua, kita sama-sama belajar di sini bagaimana caranya kita lebih bersyukur. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Nazwa. Nah, kalian ada pertanyaan nih dari Nazwa. Nazwa ingin bertanya, Kak, kalau misalnya kita operasi wajah demi kesehatan, itu nggak apa-apa? Oke, menurut Kak Yana bagaimana? Menurut saya, sebenarnya saya tidak peduli karena itu bukan muka saya. Karena kalau itu bisa cara yang mereka overcame their complex, itu menurut saya oke. Karena sebenarnya saya ketemu banyak orang di Korea. Saya tidak tahu di Indonesia karena mereka tidak terlalu bilang tentang oplas karena itu haram. Tapi di Korea banyak orang bilang tentang oplas karena mungkin mereka tidak punya mata yang besar atau hidungnya tidak mancung begitu. Tapi kalau mereka stres sangat tentang itu dan maybe someone body shaming kepada teman saya, kepada teman saya dan juga if they think that it really affect on their life dan tidak ada cara yang overcome that complex, menurut saya itu oke. Tapi dalam Islam itu haram. Jadi saya tidak bisa oplasnya diterima, tapi kita tidak bisa judge gitu. Oke. Itu menurut saya.
Oke, Mm-mm. thank you Kak Ayana. Jadi sahabat solihah, kita nggak bisa justice nih setiap orang yang melakukan operasi plastik itu adalah salah begitu. Jadi balik lagi kepada keputusan masing-masing. Intinya Islam sudah mengajarkan kita harus Mm-mm. bersyukur gitu ya. Jangan mengubah apa yang sudah Allah berikan kepada kita, karena sejatinya apa yang sudah diberikan itu adalah sebaik-baiknya yang kita terima. Jadi sahabat solehah semua, bercara itu betul atau tidak, itu kembali lagi kepada niat. Innamal amalu binniat begitu, masya Allah. Oke, terima kasih Kak Ayana dan sahabat solehah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ya, masih ada pertanyaan lagi banyak banget. Kak Ayana maaf ya, banyak Boleh, banget yang bertanya, luar boleh, biasa tapi banget nih. maaf ya karena bahasa Indonesia saya juga kurang bagus. Kalau bahasa Inggris saya bisa jawab yang panjang, tapi sekarang itu susah. Oh, oke, oke. Oh. Oke, ada beberapa mungkin ya nanti yang akan ditranslate menjadi Inggris gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ikma. Oke, Assalamualaikum Kak, izin bertanya bagaimana pendapat Kakak tentang laki-laki yang memandang fisik? Apa? Wajar atau tidak? Memandang fisik. Heeh. Bagaimana Maksudnya? seorang laki-laki Hah? yang memandang fisik? Jadi lebih ke appearance aja yang dilihat. Ih, kayaknya perempuan Atau ini suaranya yang lain sekarang? Itu siapa sih? dia nggak ngapa-ngapain mama. Mohon maaf ini ada noise sedikit. Ya, oke sudah aman. Oke. Ya. Dilanjut ya, mohon maaf ya Kak Ya, ya, ya. Ayana ya. Gak apa-apa. Ya, jadi bagaimana pandangan Kak Ayana apabila ada laki-laki yang memandang hanya dari appearance perempuan saja? Jadi cantik itu hanya dari looks-nya aja. Bagaimana pandangan Kak Ayana? Saya kurang mengerti. Itu maksudnya laki suka Oke, laki suka laki-laki perempuan yang cantik. laki-laki sama Hah? laki-laki suka sama seseorang begitu ya, tapi hanya dari appearance-nya aja. So what are you thought on guys that only look a woman by appearance only gitu? Bagaimana kalau ada laki-laki yang menilai dari wajahnya aja? Oh, itu tergantung laki kan. Kalau laki mau orang yang cantik, gimana? Itu menurut saya itu tidak bagus, tapi gimana? Kalau lakinya begitu, begitu saja. Tapi itu tidak bagus mungkin karena wajah itu wajah saja. Tapi itu susah sih, kan? Cari orang yang lain yang bagus, yang melihat dalam hati dan juga ilmu begitu. Tapi kalau begitu, I cannot say anything karena itu depends on laki. Oke. Oke. Itu it depends ya dari preference laki-laki ini sukanya tipe yang seperti apa begitu ya. Ya, Jadi kalau nggak ada laki yang ya, salah. kalau laki suka orang yang cantik, itu gimana ya? Itu juga tipe saja. Karena kita pun suka laki yang ganteng kan? Itu natural. Itu natural gimana? Saya juga suka laki yang ganteng dan tinggi begitu. Tapi saya tidak body shaming. Itu tipe saja. Oke. Itu saja. Oke, ih setuju banget. Jadi tentunya ya sahabat solehah semua, kita suka nih sesuatu yang tertata rapi, semua yang bersih gitu. Jadi mulai dari sekarang kita rawat diri kita sesuai dengan yang halal begitu ya, mulai dari Ya, menjaga ada diri komen kita. kayak Opa Unu. Ya, semuanya suka K-pop, K-drama, Opa kan. Kita juga suka laki yang ganteng, tapi kenapa laki tidak bisa suka orang yang cantik? Itu natural. Oke. Realistis sekali ya, Masya Allah. Betul, betul. Ya, jadi intinya adalah bersyukur. Mau kamu sebagaimana rupanya, kita harus bersyukur karena nanti pasti akan ketemu sama jodohnya gitu. Semua sudah dicocok-cocokkan begitu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Uhti Wilda. Oke, Kak Ayana. Up until this point ya,
Who's the person you look up to the most, and is your number first supporting system throughout your life? Siapa sih supporting system Kak Ayana nomor Ah, satu? diri saya. Ih, Itu cocok sama temanya. Karena sebelumnya itu susah menjawab karena saya tidak terlalu pikir tentang itu kecantikan sebelumnya serius. Tapi actually the one who support myself is myself. Karena sebelumnya saya datang ke Malaysia, datang ke Indonesia sendiri kan. Waktu itu saya tidak punya uang, tidak punya keluarga, tidak punya teman-teman. Jadi saya selalu percaya diri saya. Jadi itu saya. Jadi selalu ketika saya dalam trouble, saya selalu tanya diri saya, Ayana gimana gitu. Jadi Ayana jawab. Jadi my support system is myself. luar biasa. Keren banget ya Kak Ayana ya. Jadi supporting systemnya itu adalah diri Kak Ayana sendiri gitu. Jadi tentunya ya kita nggak bisa bergantung sama orang lain gitu. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya ya. Kita hanya bisa mengoptimalkan upaya begitu, luar biasa ya sahabat soleha. Nah, untuk Kak Ayana sendiri bagaimana ya caranya supaya kan Kak Ayana mendefine bahwa supporting system Kak Ayana itu diri Kak Ayana sendiri. Pernah nggak Kak Ayana tuh khawatir gitu, pengen bersandar ke siapa gitu, kayak kok nggak ada yang ngebantu aku gitu? Pernah nggak Kak? Iya, sebelumnya saya juga pikir begitu, tapi life is begitu. I mean, ketika saya mau bantu dari orang tidak bantu. Ketika saya datang ke Malaysia, orang tuanya tidak ada di Malaysia kan. Mereka tidak bisa membantu saya. Jadi mereka bisa mendoakan untuk saya, tapi itu doa saja. Doa itu penting, tapi yang saya mau itu uang dan support yang reality itu. Jadi waktu itu I also want to depend on someone, and also I also thought like that. But anyway, at least the one who always can support me is myself. Oke. Jadi only yourself ya yang bisa support dan standby sama Kak Ayana. Nah, Ya, bagaimana Kak Ayana sendiri bisa tough gitu, bertahan di tengah situasi Kak Ayana juga kan pindah ya dari Korea ya gitu sendirian. Bagaimana gitu Kak? Bagaimana Kak Ayana bisa bertahan hanya dengan mengandalkan diri Kak Ayana sendiri? itu just do your best saja. Doa dan kerja keras, belajar keras. That is the only way. There is nothing that change your situation. Gitu saja. Oke, percaya ya hanya kepada Percaya Allah diri lah. saya dan Percaya. kerja benar, belajar benar, kerja keras, dan tidak menjadi malas. Itu hanya cara yang overcome all the complex and also struggle. Oke, luar biasa sekali. Jadi sahabat solehah kita diajak untuk lebih bersyukur dan belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Jangan malas, tentunya kita harus belajar terus supaya kita punya skill gitu. Percaya diri aja sama diri kita gitu. Karena Allah sudah menciptakan sebaik-baiknya diri kita, begitu luar biasa. Terima kasih banyak Kak Ayana. Untuk itu ini sudah mencapai di penghujung acara ya. Kak Ayana bisa menyampaikan closing statement. Maaf. Silakan Kak Ayana menyampaikan closing statement dari apa itu Solehah Beauty menurut Kak Ayana dan pembahasan hari ini. As I mentioned, Soleha Beauty itu is not only about our appearance, but also about our inner beauty as well. Actually, sometimes we cannot change our face, our height, and then our appearance, but actually we can change our spirit,
and also our knowledge. And then I think that one is the most important thing, because what I learned in university these days, I'm taking Islamic Taqwa and also Islamic fiqh subject as well in university. And then what I learned from Islam is actually Allah created us in the best form of human. And also we have our own specialty. So I think it's really important to develop our own thing. Because menurut saya, ada banyak orang yang cantik. Sometimes I cannot be cantik like that. Tapi I also have my own specialty. Perhaps I can develop the Korean Muslim community, and also maybe I can learn Quran better than others. So I think better we focus on what we specially got from our God, Allah Subhanahu wa Taala, and that one is very important to keep the spirit about the Soleha. Oke, luar biasa sekali. Jadi Kak Ayana menyampaikan bahwa kita tentunya nggak bisa nih mengubah appearance kita, mulai muka kita, tinggi badan kita, begitu ya. Jadi sahabat soleha, intinya kita mesti bersyukur karena Allah itu sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk begitu. Nah, karena kita pun juga sudah diberikan speciality gitu. Allah itu memberikan khususan, ciri khas bagi kita, sehingga kita itu semua berharga. Nah, dari situ kita diminta untuk terus belajar, mengasah diri kita, supaya kita bisa berkembang begitu. Luar biasa banget ya, jadi sahabat soleha, kita belajar banyak sama Kak Ayana, luar biasa banget. Untuk itu, Kak Ayana kita bisa foto bareng dulu ya, sama sahabat soleha yang lain. Oke, sahabat soleha semua bisa menyalakan kameranya. Kita akan foto sama-sama. Ya. Oke, sahabat soleha. Bisa dimulai, panitia. Oke, sip. Mulai dari hitungan ketiga ya. Sama-sama siap. 1, 2, 3. Oke, next slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ke slide selanjutnya. Sip, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Ayana dan sahabat. Sampai ketemu lagi ya di sesi selanjutnya Kak Ayana. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke, sahabat solihah, kita sudah ngobrol bareng nih sama Ayana. Banyak banget yang di-highlight, intinya kita harus menerapkan prinsip pola hidup sehat, ya, menggunakan produk-produk halal tentunya, dan diseimbangi dengan mencari ilmu. Tentunya kita harus lebih bersyukur karena Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk gitu. Dan yang bisa kita tingkatkan begitu ya, kita memiliki spirit dan pengetahuan, tentunya kita bisa merasa lebih percaya diri begitu. Luar biasa banget ya sahabat solihah. Nah, untuk itu aku mau menyampaikan bahwa kita nggak bisa putus di sini aja nih komunikasinya. Kita bisa terus silaturahim di komunitas sahabat solihah. Sahabat solihah semua yang ingin bergabung menjadi member dari komunitas sahabat solihah, kalian bisa langsung aja scan QR code di samping aku, supaya kalian bisa langsung join di komunitas sahabat solihah. Bagi yang kesulitan untuk mengakses link di samping aku ini, kalian bisa langsung aja ke kolom chat, karena panitia sudah mengirimkan link untuk bergabung di komunitas sahabat solihah. Jadi untuk itu sahabat solihah aku kasih waktu nih 1 menit, karena
privilege-nya banyak banget sahabat soleha ini bisa mendapatkan informasi seputar kajian dan banyak banget ketemu sama sahabat solihah lain-lainnya ya, memperbanyak networking baik, saling mengingatkan dan tentunya ada agenda weekly juga yaitu Jumanji, Jumat malam mengaji. Kalian di sana bisa sharing session gitu, ngobrol santai dan banyak banget lagi kesempatan menariknya tentunya hanya di komunitas sahabat solihah gitu. Oke, untuk itu kita udah ngobrol bareng, kita udah belajar gitu kan ya. Aku juga udah ngajak sahabat solihah semua untuk tetap keep in touch nih sama aku di komunitas sahabat solihah. Selanjutnya aku mau mengajak sahabat solihah untuk mengisi link feedback yang ada di samping aku ya. Link ini diharapkan untuk sahabat solihah isi ya, karena aku pingin tahu nih sahabat solihah semua sudah puaskah dengan acara ini, karena kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya supaya ada perbaikan lagi ke depannya gitu ya. Aku mau tahu feedback dari sahabat solihah. Kalian bisa langsung aja scan QR code di samping aku ini atau kalian bisa akses melalui link yang sudah ada di kolom chat box, panitia sudah mengirimkannya. Nah, sahabat solihah bisa ya mulai dari sekarang tuh di scan kemudian diisi gitu. Banyak banget nih sahabat solihah yang sudah bertanya gimana nih cara dapat giveaway-nya. Wah, banyak banget nih ya kan, sudah penasaran ya. Aku sudah bilang bahwa akan banyak giveaway menarik dari Wardah Inspiring Beauty yang bisa kalian dapatkan. Caranya gampang banget, hanya dengan menjawab pertanyaan aku. Aku punya pertanyaan, 2 pertanyaan. Ya, sahabat solihah bisa menjawab dengan cepat dan tepat karena panitia akan memilih gitu ya. Hanya ada 4 member yang menjawab pertanyaan yang tercepat dan tercepat begitu ya, akan dipilih. Oke, pertanyaan pertama, siap-siap ya. Pertanyaan pertama, tips apa yang diberikan oleh Ayana untuk menjaga kecantikan diri dari dalam dan dari luar? Silahkan di-mention. Ada 2 ya. Yang pertama titik. Yang kedua titik. Ayo. Jawabannya stay halal dan mencari ilmu. Luar biasa sekali. Jadi ada 2 ya tipsnya. Stay halal, jadi menggunakan produk-produk halal dan melakukan hal-hal yang positif begitu ya. Tadi kata Kayana kan stay halal begitu. Bersama dengan Wardah Inspiring Beauty yang tentunya halal gitu. Jadi sahabat solihah, kita mulai dari sekarang nih merawat dari dalam diri kita ya, dengan cara mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga gitu tentunya, dan mencari ilmu untuk menambah insight ya dari diri kita sendiri supaya kita juga memiliki value tentunya. Oke. Sudah terpilih kah? Sudah? Oke, sip, sudah. Terpilih 2 orang yang menjawab pertanyaan. Oke, yang pertama diberikan kepada, giveaway ini akan diberikan kepada, ada 2 ya. Kira-kira siapa? Apakah kamu salah satunya? Nah, sebelum aku mention siapa pemenangnya, aku mau mengatakan ya kepada sahabat solihah, apabila namanya disebut, kalian langsung aja DM ke Instagramnya Solehah Story. Ya, jangan lupa di screenshot acara ini, screenshot acaranya, kemudian langsung DM aja Solehah Story dan mention bahwa saya pemenangnya gitu. Kirim buktinya ya, yang tadi ya melalui screenshot. Oke, pemenangnya diberikan kepada Ukhti Fariha Khoriunisa. Fariha Khoriunisa. Kepada Fariha Khoriunisa, selamat. Kamu mendapatkan special package dari Wardah Inspiring Beauty. Wah, luar biasa banget nih. Dan pemenang kedua diberikan kepada Ukhti Susi Aswati. Wah, luar biasa banget. Selamat kepada Susi Aswati. Kalian mendapatkan special package dari Wardah Inspiring Beauty. Jangan lupa ya, screenshot acara ini. Selamat ya. Kemudian langsung DM ke @solehahstory gitu ya. Oke. Sip.
Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir ya untuk bagi-bagi giveaway. Pertanyaan yang kedua, oke. Pertanyaan kedua, oke, sudah menanti-nanti ya, Masya Allah. Oke, jadi pertanyaan kedua, ketika kita merasa insecure, apa yang harus kita lakukan? Silahkan menjawab. Wah, Masya Allah, langsung rame banget karena jawabannya sudah jelas-jelas kita mendapatkannya di webinar hari ini bersama dengan Ayana Moon. Kak Ayana Moon menyampaikan bahwa ketika kita merasa insecure, kita harus bersyukur. Karena tentunya kita nggak bisa mengganti muka kita dengan muka orang lain. Mengganti tubuh kita dengan tubuh orang lain. Kita diajak untuk lebih menghargai diri kita. Karena sejatinya Allah telah membentuk dan memilih diri kita itu dengan sebaik-baiknya. Luar biasa sekali ya. Oke, apakah panitia sudah menemukan pemenang? Oke, sip, sudah. Alhamdulillah. Jadi, apakah kamu salah satu pemenangnya? Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk sahabat solihah yang aku mention namanya. Kalian siap-siap untuk screenshot acara ini dan langsung DM ke @solehastory. Bilang, aku pemenangnya, begitu ya. Luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenangnya diberikan kepada Amiku Busana Muslimah dan Fania Ufairo. Selamat kepada Amiku Busana Muslimah dan Anissa Ufairo yang mendapatkan special package dari Wardah Inspiring Beauty. Keren banget. Selamat ya. Wah, jangan patah semangat dan jangan kecewa sahabat solihah yang belum mendapatkan giveaway. Karena masih ada 6 special package dari Wardah Inspiring Beauty lagi yang bisa kalian dapatkan. Caranya gampang banget ya. Hanya mengabadikan momen, recap momen ini, recap acara ini, kemudian kalian upload di Instagram story masing-masing. Jangan lupa tag ke akunnya Solehah Story dan Wardah Beauty gitu ya. Gampang banget kan, kalian cuma memberikan recap dari acara hari ini, post ke Instagram story, kemudian tag Solehah Story dan Wardah Beauty gitu. Yang kreatif gitu, yang menarik gitu ya, supaya panitia bisa melirik gitu. Keren banget ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak, sudah ngobrol banyak gitu ya. Nanti pemenangnya akan langsung di repost, di posting gitu ya di Instagramnya Solehah Story. Jadi ditungguin aja, jangan lupa di follow juga Instagramnya supaya kalian bisa update siapa pemenangnya dan informasi-informasi menarik lainnya. Jangan lupa acara ini tidak berhenti di sini saja karena kita akan ketemu lagi di sesi 4 Solehah Story Festival dengan topik Solehah Financial bersama dengan gestar yang luar biasa juga. Penasaran kan siapa? Datang aja langsung di tanggal 9 November di jam yang sama. Jangan lupa sahabat solihah ya, di tag tanggalnya. Oke, untuk itu sudah cukup ya untuk hari ini kita belajar bareng-bareng. Terima kasih banyak, aku happy banget ketemu sama sahabat solihah. Kita udah bisa ngobrol bareng. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari aku cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.